Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillah wabifadlillah wabiqudratillah wabi'inayatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ladzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat Alizah di mana saja berada, para pencinta Alizah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 14 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 April 2023, kita masih diberikan kesehatan jasmani rohani sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-14 ini ya. Yang kedua kalinya kita bersalawat kepada Rasulullah dengan bersama-sama membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik sahabat Alizah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka acara podcast Ramadan ya, yang dilaksanakan oleh Yayasan Alizah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai, berbincang bersama dengan, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kita Bapak Ustadz Haji Wawan Mulyawan SOSI. Terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga tetap selalu sehat Ustadz. Baik Ustadz, di kesempatan ini kita akan bersama-sama ngobrol, berbincang untuk materi pada kesempatan ini, yaitu berkaitan dengan meraih malam Lailatul Qadar. Kira-kira untuk materi pada kesempatan ini, mohon Ustadz berkenan untuk menjelaskan apa sih malam Lailatul Qadar itu, dan mungkin apa kiat-kiat kita untuk supaya bisa mendapatkannya. Tentunya ini harapan semua orang muslimin muslimat ya, tertentu sahabat-sahabat Alizah. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini bisa menambah ilmu dan wawasan. Maka kepada Bapak Ustadz Haji Wawan Mulyawan dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bertemu dalam satu acara yang sangat menarik, bincang-bincang tentang Lailatul Qadar. Ya, terasa kita sudah memasuki hari ke-14, berarti sudah di pertengahan. Di pertengahan sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, haus dan lelah sudah kita rasakan. Biasanya kalau udah pertengahan tandanya kalau orang Serang ngupat, kunut. Sawahnya sudah terasa. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Amin. Di hari-hari yang lalu dan menguatkan kita untuk senantiasa mengisi Ramadan dengan amaliyah dan ibudiyah yang meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.
Saudaraku sekalian, sahabat Al-Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini menarik perbincangan kita. Saya ini ditemani Ustaz Syafiq ingin membahas tentang katanya menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Betul, Ustaz. Nah, ini Lailatul Qadar ini biasanya identik dengan bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri dijumpai dalam surat Al-Qadar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayat yang sudah hafal, yang sudah kita dengar dan senantiasa kita ucapkan, apalagi di 10 hari terakhir biasanya imam ini membaca khusus ayat ini, surat ini untuk apa? Menggugah tentang hadirnya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar dalam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena memang kemuliaan-kemuliaan akan kita dapatkan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada saat itu malaikat dan Jibril turun ke langit bumi, turun menyapa hamba-hamba Allah ya. War-ruhu fiha bi'izni rabbihim, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah semua urusan dicatat, semua urusan ditentukan. Dan malam hari itu layak kita berdoa kepada Allah agar catatan kebaikan kita ditentukan, kebaikan-kebaikan kemudian di masa depan untuk kita semua. Sampai dengan fajar. Nah, oleh karena itu apa dan bagaimana dengan Lailatul Qadar? Nah, ini Lailatul Qadar ini secara makna Lailatul Qadar itu pertama terdiri dari dua kata, al-lail dan qadar. Al-lail artinya malam. Malam itu rentang waktu dari terbenamnya matahari di ufuk barat sampai terbitnya fajar di ufuk timur, itu malam. Ya, kalau orang Serang biasanya kalau udah gelap itu sudah malam hari. Sekalipun sekarang sudah tidak gelap karena banyak penerangan lampu, malam itu identiknya dari apa? Terbenamnya matahari di ufuk barat hingga terbitnya fajar di ufuk timur. Jadi dalam Al-Quran itu kata ini ada dalam surat Al-Baqarah. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian kamu sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ini dalam berarti maghrib itu sudah waktu malam. Masuk. Malam. Dan diakhiri dengan fajar. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, ini yang pertama al-lail. Jadi al-lailatul qadar itu berarti turunnya pada malam. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Sekarang kemudian kita lihat istilah al-qadar sendiri, apa makna al-qadar. Banyak dalam Al-Quran kita temukan kata al-qadar itu, beberapa ayat menjadikan itu dengan makna yang berbeda-beda tergantung kepada konteksnya atau sigatnya ya. Siagatul kalam, siakul kalamnya. Ada yang pertama maknanya adalah kemuliaan. Nah, ini al-qadaru ini maknanya kemuliaan. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 67. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Jadi namanya kemuliaan. Ini makna yang pertama. Sehingga malam Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Ini yang banyak dirujuk diajarkan oleh para ulama, makna al-qadar itu dengan malam kemuliaan. Ada juga makna lain, qadar itu adalah ukuran. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 11 Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar." Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Ya, jadi
ukuran. Qadar itu ukuran. Jadi kenapa? Mungkin karena Lailatul Qadar itu terukur. Ukurannya ya dari terbatas. Hanya malam saja waktunya. Ada juga dalam makna lain disebut ini Al-Qadar itu bermakna mempersempit atau waktunya sempit. Kata Al-Qadaru dengan makna mempersempit bisa ditemukan dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki yang dikenakinya dan mempersempitnya. Nah ini, jadi rezeki itu dilapangkan dan disebutkan dimaknanya adalah mempersempit. Mungkin kenapa dipersempit? Karena menurut satu riwayat bahwa pada malam itu malaikat turun banyak sekali sehingga membuat bumi ini sempit. Ya. Bahkan ada yang mengatakan nih bahwa kenapa sempit? Karena jumlah malaikat yang turun pada malam itu melebihi jumlah pasir yang ada di bumi. Subhanallah. Merinding Ustaz nih kalau malaikat turun itu berarti ketika kita berdoa diaminkan oleh malaikat, doanya insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahumma ya Allah anugerahkanlah kami malam Lailatul Qadar. Tapi kapan malam Lailatul Qadar ini? Nah, kita sebut ada juga makna lain adalah kemampuan. Kata Al-Qadaru tercantum dalam surat Al-Baqarah 236. Ya. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi' qadar. Ini sesungguhnya berkaitan dengan pemberian harta kepada istri dari suami ketika memisahkannya. Ini sesuai kemampuan. Mungkin karena makna ini makna memberikan kemampuan seseorang berbeda-beda. Allah alam ini. Kemudian juga waktu yang ditentukan Al-Qadar ini. Waktu yang ditentukan. Jadi Al-Qadar itu maknanya waktu yang ditentukan, Ustaz. Dalam surat Thaha ayat 40. Ini Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falabithta sinina fi ahli Madyana tsumma ji'ta 'ala qadari ya Musa." Maka kami tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian datang menurut waktu yang ditetapkan, wahai Musa. Jadi ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang kita garis bawahi ala qadari. Itu waktu yang ditentukan. Ditentukannya kapan? Ya tadi. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ditentukan juga kapan? Bisa tanggal 21. Nanti kita bahas waktunya kapan. Bahkan dalam kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah mengatakan malam Lailatul Qadar disebut malam penetapan karena malam itu Allah menetapkan segala sesuatu untuk tahun tersebut. Nah ini Ustaz, kalau kita berharap sesuatu yang baik buat kita, ya Allah, kita memohon kebaikan untuk kita di kehidupan ke depan 1 tahun, ditentukan malam Lailatul Qadar. Mengatur rezeki keberkahan di situ. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Amin. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam penuh dengan kemuliaan. Malam itu diturunkan Al-Qur'an oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu jadi Al-Qur'an diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu seluruhan, Ustaz. Sehingga seseorang yang mendapatkan keberkahan di malam itu maka ia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan kemuliaan. Berapa pahalanya? Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa, Ustaz? 1000 dibagi 12. Dikali 12. Dibagi 12. Berarti 83,4 tahun. Subhanallah. Jadi nyampe nomor. Umur mah belum tentu nyampe, tapi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita mendapatkan lompatan pahala sampai investasi pahala 83 tahun. 83 tahun. Kita bayangkan kalau misalnya 10 tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar berturut-turut, 830 tahun. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ini yang mendapatkan kemuliaan. Nah, ini malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar.
Ibnu Abbas mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah dan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian selama 23 tahun. Biasa kita kalau menyebut dalam ini 23 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah ini hafal semua ini bisa dilihat dalam surat Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Azim. Bisa dilihat di situ Ibnu Abbas menyampaikan. Kenapa ini Lailatul Qadar itu, kapan Lailatul Qadar itu jadi turunnya? Kita lihat juga dalam Al-Quran. Ustaz tadi menyebut Al-Quran, membaca Al-Quran dan surat Al-Baqarah. Jadi Lailatul Qadar itu kapan waktunya? Iya, betul. Ternyata kita rujuk kapan Lailatul Qadar itu? Ternyata Lailatul Qadar itu turunnya pada bulan Ramadan. Adanya pada bulan Ramadan. Kenapa? Al-Quran menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan sebagai petunjuk dan penjelas serta pembeda antara hak dan batil. Jadi ini yang kita maksud bahwa Lailatul Qadar adanya pada bulan Ramadan. Ini dengan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Ternyata ada pada bulan Ramadan. Nah, baik Ustaz. Ya. Alhamdulillah luar biasa tadi penjelasan tentang makna Lailatul Qadar. Ternyata di Al-Quran banyak sekali kalimat qadar itu penjelasannya. Tentunya kita sebagai kaum muslimin wal muslimat, khususnya sahabat Al-Izzah, pasti semua menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kira-kira apa gitu kiat-kiat ataupun doa atau amalan supaya kita bisa meraihnya? Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa mendapatkannya. Kira-kira menurut Ustaz apa yang bisa dilakukan, baik amalan atau doanya gitu? Baik. Ini sebelum kita merencanakan sesuatu, kita harus paham dulu kenapa kita mengajar sesuatu itu, sehingga orang tuh meluangkan waktu betul-betul punya tujuan. Sehingga kalau tujuannya kuat, sebagaimana kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi. Aku tergantung prasangka hamba-Ku. Kalau berprasangka saya akan mendapatkan Lailatul Qadar karena saya tahu maknanya, keutamaannya, maka Allah akan kasih buat kita. Amin. Nah, maka itu Lailatul Qadar itu pertama tadi kita sebut bahwa memiliki keutamaan karena lebih baik dari 1000 bulan. Imam Mujahid dan Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keutamaan 1000 bulan itu amalan pada malam hari itu. Sholat kita, sedekah kita, apalagi baca Quran kita. Bacaan Quran kita pada malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari sholat, dari puasa, dari baca Quran, dari sedekah di 1000 bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Ini berarti kan jadi pahalanya subhanallah. Jadi itu keutamaan yang didapatkan. Kenapa kemudian tadi? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam itu malaikat turun, bahkan ada mengatakan bahwa banyaknya malaikat itu lebih banyak dari pasir yang ada di bumi. Ustaz hitung aja tuh pasir di rumah tuh. Ya kan? Pasir yang ada di gedung Al-Izzah. Yang ada di sini berapa pasirnya? Malaikat berdesak-desakan katanya. Bermiliar itu malaikat. Ya. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan setiap lapis langit dari Sidratul Muntaha, para malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa umat Islam yang dipanjatkan pada malam itu sampai terbit fajar. Kalau perlu kita makan sahur jam 12 tuh, jadi fokus, fokus gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau kita paham ini, kira-kira akan membuatkan semangat optimis ya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Mungkin ada
kita kiat-kiat. mendapatkannya itu pertama mencari kapan itu. Mencari tahu kapan Lailatul Qadar itu adanya gitu. Iya, mencari tahu. Di mana Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu bukan nama orang ya. Nah, kalau Lailatul Qadar nama orang mungkin sekarang ada dari Pasar Rau, mungkin ada yang sedang ngajar gitu ya. Nah, ya. Lailatul Qadar itu kapan turunnya? Dalam Musnad Imam Ahmad ya. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud, yaitu Abu Daud At-Tayalisi, berkata telah menceritakan kepada kami Imran ya, dari Qatadah, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda tentang malam Lailatul Qadar. Nah, sesungguhnya itu adalah malam ke-7 atau ke-29, dan sesungguhnya pada itu jumlah malaikat di bumi lebih banyak dari jumlah pasir. Subhanallah. Ini menarik. Malam ganjil. Ya. Malam ganjilnya itu berarti dari sejak matahari terbenam sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan pada waktu itu setan tidak melakukan apa-apa. Dan kita tahu setan kan dibelenggu ya. Iya, dibelenggu. Tidak bisa melakukan berbuat jahat, yang keburukan. Hanya orang aja yang kali. Kalau orang mungkin bisa saja karena yang dibelenggu setan, orangnya mah kagak ya. Iya, betul. Nah ini jadi kapan kita cari Lailatul Qadar? Ini menurut riwayat bahwa Lailatul Qadar ini hadiah istimewa dari Allah untuk umat Rasulullah SAW. Jadi diriwayatkan dalam Imam Malik ya. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta kan Rasulullah SAW memperlihatkan umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, tapi sampai akhirnya usia umat tersebut pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama ya. Jadi umat kesini pendek, tidak seperti umat terdahulu. Sebelum mereka beramal karena panjang usianya mereka ya, umat sebelumnya beramalnya banyak karena usianya panjang kan. Tapi umat Rasulullah berapa? Paling maksimal 63. 63 itu kalau udah 63 disebutnya bonus kan? Bonus di atas. Nah, maka Allah menganugerahkan Lailatul Qadar. Yang jika didapatkan oleh seseorang, maka dia berarti punya investasi pahala 83 tahun ke depan. Kalau usianya di angka 40 tambah 80 sama dengan 120 tahun. Apalagi kalau dia 10 tahun berturut-turut, berarti dia mendapatkan 830 tahun. Subhanallah, ini menarik. Nah ini oleh karena itu berarti Lailatul Qadar itu kita cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah gitu. Dan Ramadan kapan? Tinggal 6 hari lagi Ustaz. 6 hari lagi siap-siap berarti ini. Siap-siap. Setelah kunut jangan banyak di rumah. Jangan banyak di pasar. Tapi banyak di masjid. Sampai iktikaf. Iktikaf ya Muhammad ya. Lailatul Qadar turun di 10 hari terakhir. Nabi Muhammad SAW berpesan agar umat Islam mencari malam itu di 10 malam terakhir atau 7 malam terakhir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Faman kana mutaharriha falyataharraha min ashril awakhir." Barang siapa yang menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1105. Subhanallah. 10 hari terakhir Ustaz nih. Banyak nih. Kemudian 10 hari terakhir tuh spesifik lagi, dikasih bocoran lagi. Dikasih bocoran lagi Ustaz nih. Ada bocorannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW melihat Lailatul Qadar dalam mimpinya pada 7 hari terakhir. Maka Rasulullah bersabda, saya melihat mimpi kalian telah bertepatan pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah dia pada 7 malam terakhir. 7 malam terakhir. 7 malam terakhir itu berarti tanggal 23 ke atas. 23 ke atas. Ada yang mengatakan tanggal 27-nya Ustaz. Ya. Jadi ini, nah seperti itu Ustaz. Perintah Rasulullah SAW itu kepada para sahabat untuk mencari pada 7 malam terakhir. Ketika misalnya kata Rasulullah, kalau kalian lemah
udah mulai capek, pasti kan capek Ustaz. Iya. Ini udah merasakan capeknya Iya, lemesnya. lumayan udah. Iya kan, lumayan ya. Makin 10 hari terakhir makin kerasa capek lagi. Kalau kita capek, udah di 7 hari terakhir aja kita itikaf di masjid. Iya. Menguatkan cara ibadah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah luar biasa itu, ternyata untuk meraih malam Lailatul Qadar itu dari Rasulullah pun sudah banyak memberikan bocoran-bocoran tadi, sehingga kita sebagai umatnya yang sangat berharap mendapatkannya mungkin tidak kesulitan ya. Sehingga terutama ketika sudah 20 hari ke atas Ramadan itu kita harus benar-benar siap-siap kalau memang ingin mendapatkan itu. Nah, seperti ini ada pengumuman, barang siapa yang menemukan mutiara emas sekian kilo di satu tempat, maka dia emas itu silahkan menjadi miliknya kan gitu. Di mana tempat itu? Dikasih kisi-kisinya, koordinatnya berapa, ini berapa kan gitu. Iya, lokasinya. Kan lokasinya berapa? Siapa cepat dia dapat kan gitu. Nah gitu. Seperti itulah kira-kira. Bagaimana kemudian kita menelitikannya? Kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu carilah pada 10 malam terakhir. Jika kalian merasa lemah atau tidak mampu, maka jangan sampai lewatkan atau dikalahkan oleh lemah itu di 7 hari sisanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim ini. Nomor hadis 1165. Ya gitu San. Subhanallah, luar biasa. Ternyata dari hadis pun juga lebih detail ya untuk berkaitan meraih malam Lailatul Qadar. Cuman kadang kita di masyarakat ketika di 10 akhir itu kita lebih sibuknya beda gitu. Ada yang ke pasar, ada yang kemana belanja. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan materi ini kita lebih siap-siap benar-benar untuk meraih malam Lailatul Qadar itu. Kira-kira apakah ada ketika kita untuk menunggu malam Lailatul Qadar itu doa khusus ataupun bacaan khusus ataupun amalan yang harus kita baca selama menunggu itu? Nah, ini kemudian kalau masih belum jelas juga, Rasulullah SAW juga bersabda nih, fa inni uritu lailatul qadri wa inni nusituha wa innaha fi asl awakhir fi witrin. Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku telah dilupakannya. Dan saat itu pula pada 10 malam terakhir pada malam ganjil. Malam ganjil. Malam ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu apa yang harus kita baca? Nah, ini malam Lailatul Qadar itu harus kita baca. Ya. Kata para sahabat juga begitu. Fal tamisuha fi tasi'ati was-sabi'ati wal khamisati. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. 5 di 10 akhir. Di 10 akhir. Berarti ke-20, ke-27, ke-29 tuh. Di mana tadi kata Ustaz, banyak masyarakat kita itu yang lebih memburu nikmatnya lebaran. Padahal lebaran masih lama, enggak ditunggu juga datang sendiri lebaran. Iya, betul. Ya, nah, Lailatul Qadar itu harus dicari. Kalau lebaran nggak dicari datang sendiri. Idul Fitri sudah jelas waktunya. Iya, betul. Karena mungkin lebih membahagiakan Lailatul Qadar. Iya. Lebih membahagiakan Idul Fitri. Bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mungkin juga karena belum paham. Iya. Juga karena memang disibukkan atau dikalahkan oleh kesibukan mencari THR. Oh, ya. Betul. Jadi banyak berdoa, doa yang dianjurkan di samping kita banyak melakukan sholat malam. Kita akan sholat di situ, mau sholat hajat, sholat taubat, sholat apa, perbanyak sholat di situ. Nah, kalau perlu memang nanti khusus gitu. Kalau dirujuk pada hadis lain kan bahwa Allah juga turun di setiap malam itu, bukan hanya di malam Qadar, turun ke langit bumi itu di sepertiga malam. Maka ada orang yang mengkhususkan itikaf itu dari jam 12 ke atas. Karena memang malaikat juga turun ketika itu. Nah, kalau seperti itu demikian, maka boleh jadi ada yang dengan cara sholat tarawihnya di atas jam 12. Diakhirkan. Ada yang begitu. Atau dia sholat tarawih, dia tetap sholat tarawih di situ, kemudian tadarusnya. Kemudian sholat lagi ya tadi, sholat taubat sama sholat. Karena Imam Malik sholat tarawihnya 36 sholat. Subhanallah, lebih banyak tadi. Iya, bahkan ada satu riwayat mengatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sholat tarawihnya itu 100 rakaat. Masya Allah. Nah, ini berarti boleh sholat sunnah dilakukan di bulan Ramadan untuk mengisi malam-malam itu. Iya, betul. Kedua,
sholat, kemudian tilawah Al-Quran, banyak bersedekah, kemudian doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Gitu. Ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan yang khusus nih, demi Allah, wallahi inni la'alamu ayyu lailatin hiya lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatus sabihatu 27. Jadi malam itu Rasulullah memerintahkan untuk sholat malam. Ya, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mengetahui malam yang manakah itu, Lailatul Qadar maksudnya. Itu adalah malam yang pada saat itu Rasulullah memerintahkan kami untuk sholat malam. Itu malam yang sangat cerah pada malam ke-27. Saat itu tanda-tandanya hingga terbit matahari pada pagi harinya putih, terang benderang, tidak ada panas. Nah, itu cirinya. Ada cirinya. Ada juga cirinya itu. Ada. Cuman cirinya paginya baru jelas itu, Ustaz. Lailatul Qadar. Alhamdulillah tadi malam itikaf. Lailatul Qadar keturun gitu ketiduran. Itu ada sesuatu yang hilang pasti. Benar. Ini. Jadi doa yang diberikan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai-ramai fa'fu anna. Baik, alhamdulillah, luar biasa Tad. Subhanallah aja. Jadi ternyata malam Lailatul Qadar itu sangat besar sekali manfaat dan faedahnya. Tentunya kita yang ingin mendapatkannya tadi sudah dijelaskan, kita harus benar-benar faham dulu fadilahnya, hikmahnya, sehingga kita benar-benar mempersiapkannya. Baik Ustaz, asik sekali ini obrolan karena memang sangat bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu dan wawasan berkaitan tentang untuk meraih malam Lailatul Qadar. Tentunya sahabat Alizah juga bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan ini. Mudah-mudahan bisa nanti diamalkan. Ingin sekali diperpanjang nih obrolan Ustaz, tapi waktu yang membatasi. Insya Allah nanti bisa dilanjut ketika ada momen yang tepat lagi. Maka sebelum ditutup, mohon pemateri Ustaz Haji Wawan Mulyaman untuk memberikan kesimpulan berkaitan tentang malam Lailatul Qadar ini. Baik, sahabat Alizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincangnya kerasa karena materinya menarik. Ini sebenarnya nggak cukup kayaknya kalau 30 menit ini. Betul. Nanti kita minta kepada panitia ini untuk memperpanjang ini. Ya, karena Lailatul Qadar ini kan hanya bulan Ramadan, di bulan depan nggak akan ada ini. Betul. Jadi ya bulan Lailatul Qadar tidak ada. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh atau mengazamkan niat kita untuk meraih Lailatul Qadar pada tahun ini, pada bulan Ramadan tahun ini, yang kata Rasulullah sudah sebutkan, carilah di malam 10 hari terakhir, malam-malam ganjil. Bahkan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah tanda-tandanya. Lailatul Qadar itu adalah malam yang terang, sepertinya ada rembulan terbit, tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas. Tidak dihalalkan binatang-binatang untuk melemparkan di malam itu. Bintang-bintang ya, tidak dihalalkan bagi bintang-bintang untuk dilemparkan di malam itu hingga terbit fajar dan pagi hari. Dan tandanya adalah di pagi harinya matahari terbit merata, pancaran cahaya tidak seperti rembulan di malam purnama, ya, dan tidak halal bagi setan untuk keluar dari saat itu. Jadi tidak ada bagi setan itu, nggak boleh keluar. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan. Amin. Jadi di 10 hari terakhir jangan lewatkan untuk menggapai Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, ada pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau puasanya berbeda? Ada yang mulainya hari Kamis, ada yang Jumat, berarti kan malam ganjilnya beda itu. Nah, itu. Mangga ini bisa juga menjadi buat kita untuk 10 hari terakhir itu ya itikaf semua gitu. Kan biasanya ini mau malam ganjil saya ke masjid, malam genap ini mah di rumah aja. Nah, jadi sebaiknya karena katanya ada yang beda, ada yang duluan, ada yang belakangan ya Ramadan. Jadi untuk itu perbanyak malam Lailatul Qadar di malam itu dengan menghidupkan ibadah, memperbanyak sholawat,
memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Lailatul Qadar dapat kita raih, dapat kita gapai, agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa. Amin. Dan mendapatkan investasi pahala. Amin. Sampai 83 tahun. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang akan datang insya Allah dengan Lailatul Qadar yang kita dapatkan pada Ramadan tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan Allah menguatkan kita, memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Agar senantiasa diberikan kekuatan untuk beribadah sampai Ramadan berakhir. Amin. Dan kemudian jadi bekal kehidupan 11 bulan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khairan. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Haji Wawan Mulyawan SOSI yang telah menjelaskan secara detail tadi berkaitan tentang malam Lailatul Qadar. Maka kami, saya Muhammad Syafiq Sofyan beserta pemateri mohon undur diri dari pemirsa semua di mana saja berada. Ustaz, sahabat Aliza, semoga tetap sehat semua, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal, dan mudah-mudahan yang terpenting kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.